Anda tahu, kalau kita ngomongin soal diagnosis medis, biasanya ada ekspektasi soal presisi kan? Kita bayangin sesuatu yang pasti banget. Betul, kayak ilmu teknik atau matematika gitu, hitam di atas putih. Nah, iya. Kalau lengan Anda patah, Anda masuk rumah sakit, di ronsen, terus di layar kelihatan garis putih bergerigi yang tajam banget. Dan dokternya tinggal nunjuk layar itu dan bilang, nah ini dia masalahnya, tulang Anda patah tepat di titik ini. Persis. Semuanya kelihatan secara fisik, bisa dikategorikan dan bisa dikasih label dengan kepastian mutlak. Nggak ada perdebatan di situ. Tapi ya, pendekatan biner yang kayak gitu cuma masuk akal selama kita masih ada di dunia fisik yang material kan? Tulang itu cuma punya dua status, patah atau utuh. Benar banget. Nah, masalahnya adalah pas kita melangkah keluar dari area yang bisa difoto sama mesin ronsen ini, Wah, lanskapnya langsung berubah total. iya, begitu kita masuk ke dalam pikiran manusia, pencarian kebenaran yang abstrak, atau gimana kita mendefinisikan realitas itu sendiri, mesin ronsen itu jadi instrumen yang sama sekali nggak berguna. Kita kayak tiba-tiba dilempar ke lanskap kognitif yang, keruh banget, penuh kabut, dan pastinya banyak jebakan kesesatan berpikir. Nah, disitulah penjelajahan mendalam kita kali ini dimulai. Kita punya misi khusus untuk sesi hari ini, membedah tumpukan sumber untuk Anda. Dari jurnal akademis, artikel filsafat kuno, sampai esai pendidikan modern ya. Betul. Dan kita mau nyari satu benang merah tentang gimana sih manusia nyoba menavigasi kabut kognitif yang tebal itu. Kita bakal ngupas pemikiran tokoh raksasa Ibnu Sina. Atau yang di barat sering dikenal dengan nama Avicenna. Ya, Avicenna. Tapi, oke, mari kita urai nih. Kita nggak cuma mau ngomongin sejarah yang berdebu. Kita mau lihat gimana Ibnu Sina ngerakit sistem logika sebagai senjata praktis. Karena di era digital sekarang, di mana Anda dan kita semua terus-terusan dibombardir sama misinformasi, hoax, argumen yang cacat. Logika Ibnu Sina ini pada dasarnya adalah tameng, perisai intelektual yang sangat kita butuhin. Yang bikin pendekatan Ibnu Sina soal logika ini sangat revolusioner adalah dia nolak buat jadi pasif. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, ada miskonsepsi umum kalau pemikir Islam di era keemasan itu cuma sekedar juru tulis glorifikasi. Kayak orang yang tugasnya cuma jagain teks Yunani kuno biar nggak hilang dimakan zaman. Ah, cuma tukang fotokopi gitu ya kasarnya. Persis. Tapi Ibnu Sina secara aktif ngancurin stereotip itu. Saat itu, logika sering cuma dipakai buat ajang pamer kecerdasan elit di ruang hampa. Buat debat kusir aja gitu ya. Iya, tapi sama dia itu dirombak jadi alat ukur dengan utilitas praktis yang serius banget. Logika itu instrumen esensial buat mahamin dunia luar dan ngebedah esensi jiwa manusia. Oke, buat mahamin seberapa besar perombakan yang dia lakuin, kita harus lihat dulu status quo di dunia Arab sebelum dia muncul. Mari kita bahas soal aliran Baghdad. Ini penting banget buat konteksnya. Dari sumber yang kita baca, lanskap akademis waktu itu didominasi sama kelompok ini, yang banyak diantaranya penganut Kristen Nestorian. Betul, karena mereka punya akses bahasa dan budaya langsung ke teks-teks kuno Yunani. Nah, fokus utama mereka itu ya hampir eksklusif cuma di penerjemahan. Mereka nerjemahin karya Aristoteles secara luar biasa kaku. Kayak memperlakukan teks itu sebagai dogma agama yang nggak boleh diubah satu kata pun kan? Bener. Kalau saya bayangin pakai analogi teknologi, aliran Baghdad ini kayak orang yang sibuk nginstal program emulator di komputer canggih mereka. Hanya buat ngejalanin perangkat lunak Yunani kuno. Persis. Mereka bangga banget karena program tua itu bisa jalan di sistem bahasa Arab mereka. Tapi mereka nggak pernah mikir buat nulis kode baru. Analogi yang pas banget. Kelompok Baghdad ini memang berjasa ngamanin teksnya. Dan ngenalin struktur kayak silogisme kondisional. Yang jika A terjadi, maka B ngikutin itu ya. Betul, tapi masalah fundamental mereka itu ada di mentalitas. Buat mereka, Aristoteles itu puncak absolut kecerdasan manusia. Titik. Tugas mereka cuma meniru, bukan mengembangkan. Terus Ibnu Sina datang, ngelihat emulator yang kaku ini, dan dia mutusin buat bikin OS atau sistem operasi baru dari nol. Dan pas dia ngebangun OS baru ini, dia dengan sadar misahin diri dari tradisi ortodoks Aristoteles. Dia mendirikan apa yang dia sebut aliran timur atau Eastern School. Dia cukup vokal loh soal ini. Di karyanya, Mantik al-Mashriqiyan, dia nyebut para peniru di Baghdad itu sebagai orang-orang Oksidental atau kaum Barat. Yang menarik di sini adalah, julukan itu pada masanya bernada merendahkan, kayak nyindir. Oh, kalian cuma pengikut buta tradisi asing.
Wah, pedas juga ya. Dia terang-terangan nulis kalau dia nggak merasa harus terus-terusan muja kaum peripatetik, pengikut setianya Aristoteles itu. Iya, Ibnu Sina ini pragmatis banget. Dia nggak ngebuang semua hal dari masa lalu. Dia cuma nolak buat fanatik. Maksudnya dia ngambil yang bagus-bagus aja dari berbagai sumber, kan? Tepat. Misalnya, dia masukin elemen observasi empiris dari Galen. Dokter Yunani yang sangat praktis itu ya. Betul, digabung sama gagasan kaum Stoa yang jago banget soal logika kondisional tadi. Buat Ibnu Sina, kebenaran itu universal. Nggak mungkin cuma dimonopoli sama sekelompok orang Yunani purba. Masuk akal. Jadi dia ngegabungin tradisi medis yang observasional sama analisis logis. Dan bikin sistem yang jauh lebih responsif sama dunia nyata. Nggak sekedar teori di atas kertas lagi. Oke, jadi sekarang kita punya sistem operasi baru dari Ibnu Sina. Nah, pertanyaan kritisnya, gimana persisnya OS ini bekerja di dalam otak kita? Nah, kalau kita lihat anatomi pikiran menurut dia, Ibnu Sina membeda proses manusia mengetahui sesuatu itu jadi dua tindakan kognitif utama. Tasawur dan tasdik ya. Betul sekali. Pembedaan antara tasawur atau konsepsi dan tasdik atau verifikasi ini adalah jantung metodologinya. Dan ini harus berurutan kan? Nggak bisa kita langsung lompat ke tahap kedua tanpa lewat yang pertama. Sama sekali nggak bisa. Coba kita bawa ini ke contoh era digital buat pendengar, sesuai janji kita tadi soal nangkal misinformasi. Silakan, gimana contohnya? Jadi tasawur atau konsepsi, itu pas otak kita nangkep definisi dasar dari sesuatu tanpa ngasih penilaian apa-apa. Bayangin Anda baca kata vaksin dan microchip. Oke, di tahap tasawur, otak kita cuma manggil definisi dua benda itu. Benar. Anda tahu vaksin itu cairan medis buat imun, dan microchip itu komponen elektronik kecil. Udah, sampai sini nggak ada klaim benar atau salah. Murni cuman pengenalan konsep tunggal, mengetahui esensi subjeknya aja. Nah, tiba-tiba di grup WhatsApp keluarga Anda muncul pesan, vaksin itu mengandung microchip. Waduh, klasik banget ini. Disinilah tasdik, harus ngambil alih. Verifikasi kan? Di tahap ini otak kita dipaksa ngevaluasi hubungan antara dua konsep tadi, subjek dan predikat. Dan kalau terlatih, kita bakal nyimpulin, oh pernyataan ini salah dan nggak logis. Kalau orang nggak punya kemampuan tasdik yang jalan, dia bakal baca pesan WA itu dan langsung menerima sebagai fakta gitu aja. Bahaya banget. Proses meda hoax yang barusan Anda jelasin itu contoh sempurna dari fungsi tasdik. Buat Ibnu Sina, kebenaran atau kepalsuan itu nggak ada di kata benda tunggal. Baru muncul pas dua hal dihubunginnya. Tepat. Teori definisi itu urusannya tasawur. Sedangkan argumen atau cara kita ngebuktiin klaim itu ranahnya tasdik. Kalau kita lihat dari literatur, pemisahan fungsi ini dampaknya masif banget kan secara historis. Sangat permanen. Kerangka tasawur dan tasdik ini akhirnya jadi standar emas di pendidikan Islam. Madrasah-madrasah berabad-abad setelahnya. Bahkan kritikus tajam filsafat Yunani kayak Al-Ghazali juga akhirnya pakai struktur Ibnu Sina ini. Karena Al-Ghazali sadar, setelah logika dibersihin dari metafisika dogmatis Yunani sama Ibnu Sina, logika itu sifatnya netral. Kayak alat ukur murni ya. Dia nggak punya agama, dia cuma alat buat mastiin cara mikir kita udah lurus apa belum. Benar banget. Oke, bagian ini yang sangat menarik buat saya. Kalau tasdik nuntut kita memverifikasi argumen pakai bukti, gimana cara kita tahu kalau sesuatu itu benar-benar pasti? Nah, ini ranahnya pembuktian. Tapi tunggu dulu. Sains modern kan sangat bergantung sama yang namanya induksi. Kita ngamatin sesuatu berulang-ulang, terus kita narik kesimpulan. Betul, metode saintifik dasar. Tapi dari yang saya baca, Ibnu Sina justru nemuin celah besar di metode induksinya Aristoteles ini. Kenapa dia sangat skeptis sama induksi buat nyari kepastian mutlak? Gini, Ibnu Sina nggak nolak induksi 100%. Buat sains terapan dia pakai kok. Dia kan dokter, dia nulis ensiklopedia medis. Oh, jadi dia tetap ngamatin obat mana yang manjur lewat observasi berulang gitu ya? Pasti. Tapi yang dia kritisi adalah klaim bahwa induksi bisa ngasih kepastian absolut dalam pencarian kebenaran universal. Kenapa nggak bisa? Karena persepsi indrawi kita itu cuma bisa nangkap apa yang biasanya terjadi. Induksi dibatasi oleh ruang dan waktu observasi kita. Karena kita nggak mungkin ngamatin seluruh kejadian di alam semesta secara barengan. Persis. Bayangin Anda ngamatin jutaan angsa, dan semuanya putih. Terus Anda bikin hukum pasti. Semua angsa pasti putih. Tapi kan secara logis tetap ada kemungkinan suatu saat nanti lahir angsa warna hitam kan? Nah, itu. Induksi selalu nyisain margin of error.
Nggak ada kekuatan logis yang mencegah munculnya pengecualian. Jadi induksi nggak bisa ngasih keniscayaan. Betul, makanya Ibnu Sina ngalihin fokus dari induksi fisik menuju analisis tentang struktur realitas itu sendiri. Dia masuk ke yang namanya logika modal. Logika modal, ini istilah yang sering banget seliweran di jurnal filsafat, tapi jarang dijelasin dengan bahasa manusia biasa. Haha, iya, kadang emang ribet bahasanya. Intinya, ini bukan cuma nanya, ini benar atau salah, tapi fokus ke mode kebenarannya kan? Kayak nanya soal posibilitas, kontingensi, dan keniscayaan. Gini cara kerjanya. Logika modal itu mengkategorikan realitas berdasarkan status eksistensinya. Oke, kategori pertamanya apa? Sesuatu yang mungkin ada atau kontingen. Artinya, hal ini bisa aja eksis, tapi secara logis bisa juga nggak eksis. Keberadaannya nggak wajib. Contohnya kayak benda-benda fisik. Betul, tubuh kita, bumi, matahari, itu semua entitas kontingen. Fakta bahwa mereka eksis sekarang, berarti ada sebab di luar mereka yang narik mereka dari ketiadaan jadi ada. Oh, saya paham. Kayak karena saya nggak nyiptain diri saya sendiri, keberadaan saya ini bergantung sama rantai sebab akibat. Orang tua saya, oksigen, makanan. Iya, Anda itu entitas yang mungkin ada. Nah, kalau seluruh alam semesta ini isinya hal-hal yang kontingen, hal-hal yang butuh sebab, rantainya kan nggak mungkin mundur terus tanpa batas. Ini dia intinya. Harus ada satu titik jangkar. Logika model Ibnu Sina menyimpulkan harus ada kategori tertinggi yang wajib ada atau necessary being. Sesuatu yang eksistensinya mutlak, nggak butuh sebab apapun. Betul, esensinya ya keberadaan itu sendiri. Nggak ada margin of error kayak kasus angsa putih tadi. Keberadaan yang wajib ada ini, yang dalam teologi disebut Tuhan itu dibuktikan lewat deduksi logis, bukan observasi mata. Wow, itu manuver intelektual yang elegan banget ya. Dia ngelewatin keterbatasan mata dan telinga kita, murni pakai struktur logika buat ngebuktiin sang pencipta. Sangat elegan dan berlapis. Tapi jujur aja nih, baca semua soal modalitas, tasawur, ontologi ini kadang ngerasa kayak ngawang-ngawang, kayak senam otak tingkat dewa. Emang abstrak banget kelihatannya. Jadi, apa makna praktis dari semua ini buat manusia biasa? Dari literatur pendidikan yang kita bedah, Ibnu Sina ternyata punya kerangka buat ningkatin level akal kita tahap demi tahap. Betul. Tujuan akhir Ibnu Sina bikin logika ini bukan sekedar biar menang debat, tapi buat eskalasi kognitif jiwa manusia. Dia memetakan ini jadi 4 tingkatan akal ya? Iya, tahap pertama itu akal material atau al-aqlul hayalwani. Ini tuh kayak blank slate ya. Kayak hard drive komputer yang baru turun dari pabrik. Kapasitasnya ada, siap diisi data, tapi masih kosong melompong. Analogi yang bagus. Ini potensi murni yang dimiliki setiap bayi. Kesiapan buat nerima bentuk rasional. Terus pas manusia mulai interaksi, belajar bahasa, ngerti konsep dasar kayak semua itu lebih besar dari sebagian, dia naik ke tahap 2 ya? Ya, itu akal malaka. Di titik ini, alat-alat dasar pengetahuan udah kekumpul. Hard drive tadi udah diinstal sistem operasi dan aplikasi dasar lah. Walaupun belum dipakai semua secara aktif. Betul. Nah, pas aplikasinya mulai rajin dipakai buat mikir, memecahkan masalah kompleks, melakukan tasdik sendiri, itu masuk tahap ketiga, akal aktual. Orang dewasa yang lagi aktif mikir keras lah ya. Tapi bagian yang bikin saya bingung tuh tahap keempat puncaknya. Akal mustafat. Kenapa bingung? Di beberapa teks deskripsinya tuh nyaris mistis. Diterjemahin sebagai akal perolehan. Apakah ini berarti manusia berubah jadi kayak nabi yang dapat wahyu langsung? Kegelisahan Anda sangat wajar, karena batas filsafat kognitif dan spiritualitas di tahap ini emang tipis banget. Tapi akal mustafat itu bukan proses jadi nabi. Terus apa dong? Ini kondisi di mana intelektual seseorang udah mencapai level kejernihan yang sempurna. Dia nggak perlu lagi susah-susah nyusun premis satu-satu buat paham kebenaran universal. Pengetahuannya ngalir gitu aja. Betul, ngalir dari akal aktif, sumber pengetahuan ilahi, tanpa hambatan. Kayak orang yang main musik seumur hidupnya. Dia nggak baca partitur not per not lagi. Jarinya udah gerak sendiri, musiknya ngalir dari dalam dirinya secara natural. Tepat sekali. Itulah akal mustafat. Dan kalau seseorang sukses manjat tangga akal ini, hasil akhirnya buat masyarakat apa? Dia jadi insan kamil, manusia sempurna. Logika di sini bertransformasi jadi alat etika. Jadi orang yang akalnya tajam, otomatis bisa ngontrol hasrat binatangnya gitu, kayak kemarahan atau insting dasarnya?
Menurut Ibnu Sina, iya, logika bukan cuma buat mikir lurus, tapi buat bertindak benar. Teori tinggi harus jadi kebajikan moral di dunia nyata. Penjelasan ini bawa kita ke satu perdebatan klasik yang paling bikin capek sepanjang sejarah manusia. Konflik antara akal dan wahyu, kan? Iya, sains rasional dan teks agama tuh sering banget ditaruh di ring tinju yang sama. Seolah kalau akal benar, wahyu pasti salah, atau sebaliknya. Dan arsitektur pikiran Ibnu Sina emang didesain buat ngebongkar ring tinju itu. Buat dia, polarisasi itu terjadi karena kita gagal paham fungsi masing-masing alat. Jadi logika itu bukan saingannya wahyu dong. Sama sekali bukan. Logika rasional itu pengikut dan penerjemah wahyu yang paling esensial. Wahyu ngasih kita tujuan akhir, etika agung, prinsip keadilan. Tapi teks suci kan nggak ngejelasin secara detail rumus fisika alam semesta beroperasi, atau gimana struktur ontologis eksistensi Tuhan bekerja secara mekanis. Nah, disitulah akal masuk. Wahyu itu peta besarnya, akal itu kompas dan kendaraannya. Biar kita nelusurin petanya dengan mata terbuka, bukan meraba-raba buta ya. Betul. Kalau orang cuma nelen doktrin mentah-mentah tanpa tasdik, keyakinan dia bakal rentan. Gampang runtuh kalau di debat. Dan buat Ibnu Sina, selama metodologikanya lurus, akal nggak mungkin bertentangan sama wahyu murni kan? Karena sumber kebenarannya sama. Persis. Kalau ada kontradiksi, itu berarti premis akal manusia yang cacat atau teks wahyunya yang disalahartikan secara dangkal. Wah, mahiat lagi semua yang kita bahas hari ini, warisan Ibnu Sina ini berbobot dan relevan banget ya buat kita sekarang. Sangat relevan. Dia ninggalin metodologi buat ngebela kemerdekaan pikiran. Dia ngasih kita tameng buat ngangkis hoax dan argumen cacat. Dia ngajarin keberanian buat ngedobrak tradisi buta, kayak waktu dia nolak jadi sekedar emulator kaum Baghdad tadi. Dan yang paling penting, dia buktiin kalau pikiran analitis kritis nggak harus ngebunuh keyakinan spiritual yang dalam. Dan pada level paling dasar, semua senam logika Ibnu Sina ini bermuara pada kesadaran soal eksistensi diri kan? Dia pengen ngebuktiin kalau kesadaran inti kita nggak bergantung sama dunia materi. Betul, bahwa eksistensi kita nggak bisa direduksi cuma jadi sekedar respon fisik. Nah, kalau Ibnu Sina yakin kita nggak butuh observasi fisik buat nemuin kebenaran absolut, gimana kita bisa yakin kita ini eksis? Gimana kita tahu aku itu ada kalau kita nggak bisa ngelihat tangan kita atau dengar suara kita? Pertanyaan yang sangat fundamental. Untuk ngejawab itu, dan sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ngajak Anda, pendengar, buat ngebayangin satu eksperimen pikiran dari Ibnu Sina. Ini namanya argumen manusia melayang, atau floating man argument. Wah, eksperimen yang brilian banget nih. Coba bayangkan. Bayangkan Anda diciptakan detik ini juga, melayang di sebuah ruang hampa yang suhunya benar-benar netral. Kulit Anda nggak kerasa panas atau dingin. Dan mata Anda tertutup rapat, kegelapan total. Betul. Anda nggak pernah lihat cahaya atau bentuk apapun. Telinga Anda juga hampa, nggak ada suara sekecil apapun. Dan bayangin anggota tubuh Anda terpisah mengambang di udara, jadi nggak ada kulit yang bersentuhan. Nggak ada input indrawi sama sekali. Nggak ada sentuhan, penciuman, penglihatan, pendengaran, atau rasa di lidah. Kondisi isolasi total yang memutus Anda dari dunia fisik. Dalam ruang hampa ekstrim kayak gitu. Pertanyaannya adalah, Apakah Anda masih sadar bahwa diri Anda, entitas yang Anda sebut aku, itu eksis? Ibnu Sina jawab dengan sangat yakin. Ya. Tanpa keraguan sedikit pun, Anda bakal secara instan sadar akan eksistensi diri Anda. Anda tahu Anda itu ada, walaupun Anda nggak sadar punya tangan, kaki, atau ruang di sekitar Anda. Sesuatu yang layak banget buat direnungkan. Bahwa pada akhirnya, mesin ronsen paling canggih sekalipun nggak akan pernah bisa memoto inti kesadaran itu. Kebenaran logis pertama dan paling mutlak di alam semesta, yaitu keberadaan aku, nggak butuh bukti fisik apapun buat diakui validitasnya. Luar biasa. Yang sangat memukau di sini adalah implikasinya kalau kita tarik ke dunia pendidikan. Pendidikan sejati berarti bukan soal ngisi data dari luar layaknya robot ya. Tepat. Pendidikan itu dimulai dari kesadaran diri yang mendalam ini. Bukan menjejalkan file ke flash disk kosong. Ini merubah perspektif banget. Tugas guru itu berarti membangunkan sang manusia terbang di dalam diri murid. Setuju. Tapi kan di dunia nyata nggak sesimpel itu. Nah, itu dia. Kalau kesadaran murni itu udah ada dari awal, kenapa anak-anak tuh butuh belasan tahun sekolah di Indonesia? Kenapa kita harus belajar mengeja, menghitung, dan disiplin? Karena manusia terbang ini kan harus fungsional di dunia fisik.
Dan ternyata Ibnu Sina punya cetak biru perkembangan jiwa yang mengejutkannya sangat sinkron sama sistem sekolah kita sekarang. Iya, saya antusias banget waktu baca bagian konsep 3 jiwa ini. Mari kita petakan langsung dengan pendidikan modern di Indonesia. Silakan. Level pertamanya apa? Tingkat pertama, itu jiwa tumbuhan atau an-nafs an-nabatiyah. Fokusnya cuma pada nutrisi dan pertumbuhan. Secara biologis ya. Iya, dan di Indonesia, ini setara persis dengan usia PAUD, anak umur 3-5 tahun. Bener banget. Di usia itu kan kita nggak nyuruh mereka ngerjain kalkulus. Enggak lah, pendidikan PAUD itu kan fokusnya pada penanaman akhlak dasar, budi pekerti, mau makan sehat, dan kebiasaan jaga kebersihan. Karena energi jiwa mereka lagi difokuskan untuk pertumbuhan fisik dasar. Memaksakan akademik berat di sini justru merusak struktur logisnya. Nah, terus masuk ke tahap kedua, jiwa binatang atau an-nafs al-hayawaniyah. Fokusnya mulai ada daya gerak dan panca indera. Ini masa SD sampai SMP ya, umur 6-14 tahun. Persis, masa di mana anak-anak Indonesia dibiasakan merespon serangsangan. Mereka belajar ngaji, olahraga, mulai meneliti hal-hal kecil di sekitar mereka. Sistem saraf mereka lagi merajut koneksi sebab akibat di dunia nyata. Kalau pensil jatuh, pasti ke bawah. Ini persiapan krusial buat nalar abstrak nanti. Yang membawa kita ke puncaknya, level ketiga. Jiwa manusia, an-nafs an-natiqah. Jiwa yang punya daya praktis dan teoritis. Usia 14 tahun ke atas, masa SMA atau SMK. Betul. Di titik ini kan siswa di Indonesia mulai diwajibkan milih jurusan spesifik. Mau masuk IPA, IPS, bahasa atau kejuruan vokasi yang sangat praktis. Mereka mulai menggunakan kapasitas rasional mereka sesuai minat dan bakat. Dan struktur ini tuh kerasa banget relevansinya dengan kurikulum merdeka yang lagi dijalankan pemerintah sekarang. Oh, yang pendekatannya lebih holistik itu? Iya. Kurikulum merdeka itu kan nggak cuma fokus di teori kayak matematika atau agama, tapi juga ngedorong praktek kemandirian, inovasi, dan kecakapan hidup. Mirip gagasan John Dewey tentang learning by doing-nya. Betul. Tapi, dan ini bedanya yang sangat penting, model Ibnu Sina ngasih sentuhan spiritual yang sering hilang di pendidikan modern barat. Memahami fase-fase ini tuh ngebantu banget loh buat Anda yang lagi dengerin, entah Anda pelajar, orang tua, atau profesional. Supaya sadar, kalau belajar itu harus disesuaikan sama kapasitas jiwa ya, jangan dipaksakan. Tepat, tapi pertanyaannya, mengembangkan bakat praktis dan teoretis itu memang bagus. Tapi apa sih tujuan akhirnya? Nah, Pendidikan itu kan nggak cuma untuk nyetak pekerja pabrik yang nurut kan? Tapi ngebentuk insan kamil. insan kamil, manusia yang paripurna atau sempurna. Bagi Ibnu Sina, tujuan akhir pendidikan itu mengasah akal kita ngelewatin 4 tahapan, sampai akhirnya mencapai akal mustafat. Akal mustafat itu kondisi pemikiran abstrak tanpa usaha keras ya. Udah ngalir gitu aja kebenaran universalnya. Iya, intuisi intelektual tertinggi. Tapi untuk nyampe sana, di sistem pendidikan kita, ada satu isu besar yang selalu jadi perdebatan abadi. Wah, saya tahu nih arahnya. Perdebatan antara akal versus wahyu kan? Sains lawan agama. Benar banget. Di pendidikan modern kita, sering banget ada tembok pemisah. Ilmu sains yang kuantitatif jalan ke kiri, ilmu agama yang klasik jalan ke kanan. Dan muridnya kebingungan di tengah-tengah. Terus gimana Ibnu Sina menjembatani konflik ini? Ibnu Sina tuh menjembataninya dengan sempurna. Buat dia, akal dan wahyu itu mustahil bertentangan. Wait, mustahil bertentangan. Gimana tuh? Karena akal rasional kita itu alat seperti cermin yang tugasnya memantulkan dan memahami cahaya wahyu ilahi. Oh, jadi akal itu pengikut wahyu untuk menafsirkan kebenarannya. Persis. Kalau sains dan teks agama terkait pertentangan, Ibnu Sina akan bilang, masalahnya bukan pada hakikatnya, tapi interpretasi manusianya yang masih cacat. Logika tasdiknya yang salah. Wah, ini perspektif yang sangat mendamaikan sebenarnya. Tapi ada teguran keras nih yang kita dapat dari analisis UIN Sunan Kalijaga soal tantangan kita sekarang. Iya, saya harus menyoroti hal ini. Tantangan pendidikan kita sekarang tuh sering banget mereduksi keluhuran ilmu. Mereduksi gimana maksudnya? Ibnu Sina membedakan ilmu hakiki, objek esensial yang tak berubah, dan ilmu itibari, ilmu yang sifatnya temporal atau fungsional sehari-hari. Oke, ilmu mulia versus ilmu praktis ya. Betul.
Dan sekarang, ilmu-ilmu luhur kayak filsafat atau tasawuf yang sejatinya bersifat teoretis spiritual sering diturunkan derajatnya jadi sekedar alat pragmatis. Oh, kayak jurusan terapi tasawuf yang cuma dipakai buat nanganin stres kerja gitu. Nah, itu contoh paling nyata. Menurunkan ilmu mulia demi pragmatisme pasar kerja itu benar-benar sebuah kemunduran. Sayang banget ya. Berarti kita sangat butuh apa yang disebut nalar kritis demonstratif atau nalar burhan kan? Sangat butuh. Nalar yang punya kemampuan untuk mengoreksinya sendiri, autokorek. Biar bangsa ini bisa ngehasilin SDM yang nggak cuma pinter secara mekanis dan teknis, tapi punya kedalaman etika sama spiritual juga. Supaya nggak cuma jadi robot pekerja, bener banget. Ya ampun, diskusi ini benar-benar padat. Kita udah nyelamin gimana senjata logika Ibnu Sina, yaitu tasawur dan tasdik, bisa ngebantu menajamkan filter pikiran kita sehari-hari. Nggak sekedar nalan berita di lini masa ya. Betul. Terus gimana argumen manusia terbang ngebuktiin kalau kesadaran murni kita tuh mandiri? Dan ngebentuk fondasi dari 3 jiwa yang tadi kita bahas. Yang ternyata jadi tulang punggung fase pendidikan anak di Indonesia dari PAUD, SD, sampai SMA demi membentuk insan kamil. Ini luar biasa banget. Memang luar biasa. Dan untuk menutup diskusi kita, dari teks sumber kita, ada satu pemikiran provokatif dari Ibnu Sina yang pengen saya sampaikan untuk Anda renungkan. Silahkan. Ibnu Sina itu bilang kalau esensi murni seringkali tercemar oleh hal-hal aksidental saat dia mewujud di dunia nyata. Atribut tambahan yang sebenarnya bukan dirinya. Polusi, ya? Iya, jadi di era modern ini, coba tanyakan pada diri Anda. Berapa banyak dari keyakinan terdalam dan prinsip hidup yang Anda pegang saat ini yang benar-benar merupakan esensi dari pemikiran kritis Anda sendiri? Wow. Dan berapa banyak yang sebenarnya hanyalah aksiden, polusi ketakutan dan bias yang dijejalkan secara paksa oleh algoritma media sosial yang Anda konsumsi setiap hari? Itu pertanyaan yang bakal bikin saya nggak bisa tidur malam ini. Tapi ini pengingat yang sangat penting buat kita semua. Sangat krusial untuk menjaga akal kita. Teruslah mempertanyakan segala hal, baca setiap informasi dengan kritis, dan tolong jaga manusia terbang di dalam diri Anda supaya tetap sadar di tengah gempuran ilusi ini. Sampai jumpa di penyelaman materi kita selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan.